Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Semoga Bapak selalu diberikan keberkahan oleh Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga rezeki teman-teman selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kembali lagi dengan saya Muhammad Farhan Hakiki dengan NIM 2213411. Nah, tentunya di video kali ini saya akan merefleksikan kembali dari pertemuan keempat di mata kuliah Public Speaking. Nah, tepatnya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 pukul 10 kita mulai kelas di mata kuliah Public Speaking. Nah, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh saudara Ajril. Nah, setelah itu kita seperti minggu kemarin gitu, 3 orang dari kami untuk melakukan public speaking. Nah, yang pertama Pak Adi Kusuma menunjuk saudari Resti. Nah, saudari Resti ini melakukan public speaking, menceritakan tentang drakor yang telah ia tonton, yaitu judulnya When Life Give You Tenderness. Itu menceritakan tentang kisah perjuangan seseorang dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, dari drakor tersebut dapat kita ambil pelajaran tentunya. Yang pertama, kita harus berdamai gitu dengan pilihan ataupun keputusan yang telah kita ambil. Nah, yang kedua, kita tentunya sebagai pasangan harus saling menghormati dan saling menghargai. Selain itu, cinta juga bisa membuat suatu kekuatan gitu dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, yang terakhir yaitu kita bisa menemukan kebahagiaan walaupun kecil, dalam hal kecil gitu ya. Ini sangat menarik sekali tentunya drakor ini, banyak pelajaran yang kita ambil. Nah, setelah itu Pak Adi Kusuma menunjuk saudari Sita Umilaila. Nah, Sita Umilaila ini menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan kakek buta Yahudi gitu ya, kakek buta Yahudi gitu. Nah, di sini ada beberapa poin yang dapat kita ambil tentunya. Yang pertama yaitu kesabaran. Tentang kesabaran ini dalam kisah tersebut kan kakek ini udah kakek ini sabar sekali itu dalam menghadapi ujiannya. Walaupun buta, tapi kakek ini tetap semangat dalam menghadapi ujian hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang. Nah, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kisah tersebut gitu. Rasulullah itu memberikan kasih sayang kepada orang lain tanpa memandang ras ataupun tanpa memandang dia itu menjelekkan kita loh. Tapi ini tuh Rasulullah tanpa memandang gitu, menolong seorang tanpa memandang gitu ya. Nah, yang ketiga kebaikan dibahas kebaikan. Setelah Rasulullah mati gitu, si kakek ini melakukan syahadat, masuk Islam gitu, karena kebaikan dibahas dengan kebaikan. Dengan begitu si kakek ini masuk Islam gitu. Nah, yang ketiga Pak Adi Kusuma menunjuk saudara Naufal Awaludin. Naufal ini menjelaskan terkait pengalamannya gitu tentang organisasi dan mahasiswa. Nah, tentunya mahasiswa bisa melatih soft skill ataupun hard skill kita bukan hanya di kampus tentunya. Itu kita juga bisa melatih soft skill dan hard skill kita di organisasi yang di kampus ataupun organisasi yang di luar kampus tentunya. Nah, dalam organisasi juga tentunya kita harus berkontribusi gitu di dalam organisasi. Karena apabila kita tidak berkontribusi, kita tidak akan berkembang gitu. Itu kembali lagi pada diri kita sendiri gitu dalam melakukan ataupun dalam melatih soft skill kita. Nah, setelah itu kita membahas materi tentang model dan teknik public speaking. Nah, tentunya dalam materi ini sangat menarik gitu, sangat cukup interaktif juga, cukup aktif juga gitu dalam pembahasannya juga. Ini tuh disampaikan oleh kelompok 2 yang menjelaskan itu saudara Nur Hasanah, kemudian Herani,
kemudian Resti, Sulis, kemudian Nabila Istiqomah, dan Sita Umi Lailah. Itu adalah kelompok yang menjelaskan materi tersebut. Nah, mungkin hanya ini refleksi yang dapat saya sampaikan, karena pertemuan keempat kita hanya 3 orang maju melakukan public speaking selama 10 menit dan materi yang disampaikan oleh kelompok B. Nah, kemampuan yang tak diharapkan tentunya kita sebagai mahasiswa gitu, kita harus memahami materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Kemudian kita juga sebagai mahasiswa harus berani tampil ataupun berbicara di depan umum, lalu kita harus berani melawan rasa gugup kita, melawan rasa takut kita, melawan rasa rasa nervous kita dalam berbicara di depan umum. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.